Welcome, Vina. Thank you sudah hadir di tempat kita ya teman-teman. Ya, ini luar biasa ya. Gue lihat Sunday Pants lu aja udah semangat gue, Vina. Halo. Cierni itu munji banget tuh nggak? Anak ini ya luar biasa, Ciami Harrison. Sampai ngomong begitu dah. Luar biasa katanya. Barusan ngomong juga di Ciami, Vina. Aduh. Thank you ya Vina telah hadir ya. Ya, thank you juga udah diundang. Iya, thank you. Vina, silakan waktu dan tempat. Gue persilakan. Lu ada sesi, ada materi atau mau tanya jawab lebih enak? Terserah sih, terserah kalian. Gimana? Ada materi dah? Ada sih. Ada. Silakan materi dulu dah. Nanti baru tanya jawab ya. Ya, aku share ya. Gue jadikan co-host dulu, lupa gue. Oh, iya. Lupa tadi Vina ya. Surabaya aman Vina? Sama aja, serem. Mau sakit penuh. Oh, gue kira perlu diekspor dari Jakarta dikit. Oke, silakan Vina. Thank you. Bisa? Ya. Nah, kelihatan kan ya? Oke, kelihatan. Thank you. Silakan Vina. Oh ya, malam teman-teman dari Enrich. Perkenalkan nama saya Vina dari Surabaya. Thank you udah dikasih waktu dan kesempatan buat sharing di kantor Jakarta. Perkenalkan nama saya Vina Tania. Tadi udah diulang terus kayaknya. Iya. Ini background saya tuh lulusan DKV. Dulu kuliahnya juga di Petra Surabaya. Terus selama ini kerjaannya ya cuma jadi desain grafis sih, karena kan yang berhubungan sama kuliah. Terus dulu juga sempat nulis buku kuliner. Itu dulu tugas akhir saya, skripsi. Itu judulnya Jakabaya. Itu dulu sama Pak Bondan. Kata pengantarnya, tapi sekarang beliau udah nggak ada tuh. Jadi ini buku ini mahal nih, udah langka. Terus setelah lulus kuliah, saya kerjanya juga di desain grafis sih, karena kan kuliahnya kan itu ya, cari kerjanya biar gampang ya, yang sebidang aja. Terus ya udah, karena udah nyaman kerja di bidang itu dan pengalamannya itu, ya stay di situ terus, nggak noleh-noleh yang ke lain. Nah, tapi kan kalau kita kerja jadi pegawai itu kan gajinya kan gitu-gitu aja ya. Mau naik itu kan paling setahun cuman berapa sih? Kadang-kadang cuman kayak naik 100, 200 gitu kan. Kalau mau naik agak banyakan kan ya harus pindah-pindah perusahaan. Nah, itu dulu yang saya lakuin. Jadi kayak tiap 6 bulan kalau dapat better offer pindah. Jadi nggak pernah dapat THR, nggak pernah dapat bonus-bonus karena pindah-pindah terus supaya naik gaji. Karena kan biasalah, anak muda kan kemauannya banyak ya, pengen ini itu. Jadi semua perusahaan properti gede-gede di Surabaya tuh aku udah pernah kerja semua di sana. Terus dulu kan memang hobi kuliner juga, jadi ya suka review-review, pernah masuk ini di Jawa Pos sama ini juga dulu. Oh. Terus ini, nah terus kan kalau segede-gedenya gaji di Surabaya tuh kan nggak bisa cukup ya, kalau mau beli rumah sendiri tuh kayak masih susah ya. Dulu cita-cita sih cuma mau beli mobil aja kayak 100 juta lebih, tuh aku hitung-hitung kayaknya juga kalau gajinya cuman, dulu kan gaji zaman dulu cuman berapa ya, kayak cuman 3 jutaan gitu loh. Gaji segini ya kapan kebelinya. Akhirnya aku mulai menoleh ke negara tetangga, Singapura. Katanya kalau kerja di sana kan gajinya kan langsung lipat-lipat gede kan. Ya udahlah, coba apply ke sana. Kok diterima dan lancar-lancar semua visanya, apa tuh langsung keluar. Ya udah langsung kerja di sana, aku happy dong, langsung kayak wah income tuh berlipat-lipat ganda. Langsung kayak ada juga sampai setahun tuh udah bisa aku beli duit buat beli mobil tuh udah bisa. Cuman kan di Singapura kan nggak butuh mobil, kan udah ada MRT kan, jadi ya udah ditabung aja. Terus aku sempat kerja di sana selama 4 tahun, kerjanya juga sama sih di bidang desain. Nah, terus tahun 2014 itu kan karena udah married kan, jadi kita mutusin untuk balik ke Indo, karena juga ikut suami. Nah di Indo ini aku mulai usaha sendiri, karena kan nggak mau jadi pegawai lagi kan, nggak mungkin kan, udah di sana udah gaji segitu, di sini mau minta gaji berapa, mana mungkin sama, nggak ada yang mau terima. Terus kalau turun juga aku juga, aduh kok gengsi ya, terus kerja ikut orang lagi kok udah males. Jadi ada buka usaha sendiri, bikin global invitation ini kayak aku fokusin ke undangan merit, karena kan aku dulu mikirnya merit itu kan setiap bulan tuh selalu ada, nggak pernah sepi kan, selalu ada orang merit. Ya udahlah aku bikin itu
Sama masih ya juga tema-tema desain yang lain, cuma desain yang lain kan nggak rutin, nggak kayak orang merit kan lebih banyak. Terus akhirnya udah kerja di situ kan comfort zone, ya udah gitu-gitu aja. Tahu-tahu tahun 2017 itu aku nemu ada benjolan di payudara. Terus ternyata setelah dicek, ternyata cancer. Itu tapi untungnya masih stadium 2 sih. Itu nggak nyangka banget karena aku selama itu aku merasa aku tuh sehat-sehat, nggak pernah opname, nggak pernah sakit apa-apa. Sakit paling parah paling apa, cuman kayak panas, demam gitu. Sekali sakit tahu tiba-tiba cancer. Ya udahlah terus karena kan aku kan ngeceknya kan di Surabaya dulu. Nah, sama dokter di sini tuh langsung disuruh operasi. Tanpa kita tahu ini tuh apa, udah Bu, pokoknya kalau ada benjolan langsung diambil aja. Ibu ada asuransi kan? Ada. Ya udah langsung operasi, dikasih surat pengantar operasi. Wah, aku serem kan, ini kok main operasi aja nih dokter kan kok gitu ya, aku nggak seret. Nah, untungnya waktu selama aku di Singapura itu, aku juga beli asuransi di sana. Dan itu kebetulan masih aktif. Ya udahlah, aku bilang, kita cek aja lah di Singapura ya. Misalkan kalau disuruh operasi pun, operasi di sana kan lebih better daripada di Surabaya. Toh sama-sama dibayarin asuransi kan gratis kan, mending ke sana. Ya udah. Jadi waktu di Surabaya tuh nggak tahu tuh cancer apa bukan sih Mas, ya cuman taunya ada benjolan aja. Taunya cancer atau enggak itu nanti setelah operasi baru dibiopsi. Dan aku ke Singapura itu bisa biopsi dulu. Soalnya dibiopsi dulu baru tahu tuh cancer. Justru malah di Singapura tuh nggak langsung disuruh operasi loh, malah disuruhnya kemo dulu. Karena kan benjolannya lumayan gede kayak 3 cm. Nah, kalau langsung diambil itu diambilnya lumayan gede kayak 5 cm kali 5 cm gitu loh. Itu kayak ya habis kan, sayang. Dokternya bilang, "Kamu kemo dulu aja, mana tahu ntar jadi kecilan." Jadi kan kalau operasi nggak usah gede-gede. Ya itu sih bedanya di Indo sama bukan di Indo ya, di Surabaya sama di Singapura. Di sana tuh ada namanya biopsi dulu. Kalau sini nggak bisa, sini operasi dulu. Ya udah ternyata aku di sana kemo, habis itu operasi, habis itu radioterapi, itu semuanya free, di cover sama asuransiku yang di sana. Nah, terus sejak saat itu aku jadi sadar gitu loh, wah gila ya asuransi ini kok apa segitu pentingnya. Kalau nggak punya tuh gimana ya, aku bayar biaya perawatan selama di Singapura ini pakai duit siapa? Kalau aku operasi di Indo, ya udah hilang setengah gitu loh, udah hilang sebagian. Untung ya kalau aku punya asuransi yang di Singapura ini. Terus itu total total biayanya itu 700 jutaan lah ya pada waktu itu. Sekarang berapa nggak tahu. Jadi aku kalau setelah habis kemo tuh langsung pulang, nggak bayar. Terus kalau ada orang nanya, kamu kemo di sana habis berapa? Jujur nggak tahu, nggak pernah bayar soalnya. Cuman kayak tanda tangan terus pulang. Ntar kayak tiap bulan baru dikirimin sama asuransinya, tagihannya di total gitu loh, totalnya segini sebulan, ini udah dibayar. Ya, jadi gitu enak sih, nggak pusing duit sama sekali kalau ada asuransi. Nah terus kebetulan aku sana juga ada asuransi satu lagi, itu aku tuh nggak tahu, aku asli ditawarin kan sama agentnya. Nah kebetulan agentnya tuh istrinya bosku, jadi aku percaya. Tanpa tahu tuh apa, pokoknya dia cuma jelasin, ini pokoknya kamu cuma nabung aja selama 8 tahun, habis itu udah stop. Nanti kamu waktu tua, kamu bisa ambil duit itu ada segini. Ya mirip-mirip sama PCB gitulah. Tapi aku nggak ngerti kalau itu ternyata langsung sakit kritis. Aku kira tuh tabungan dana pensiun dulu. Terus aku waktu di sana kan dibantu sama dia. Itu ternyata cair loh duitnya. Aku baru bayar cuma 3 tahun, tahu-tahu langsung cair UP-nya. Wah, dapat kayak uang cerdas nomplok gitu. Terus jadi kayak makin wah gila ya asuransi ini kok udah sakit, berobat gak bayar, malah orang dikasih uang ya, kok aneh gitu ya. Itu aku jadi pertama kalinya aku mengenal asuransi dan merasain manfaatnya. Nah, terus setelah kejadian itu, baru aku mulai review-review polis kita sendiri. Kan di Indo kan aku juga punya asuransi juga. Yang aku nggak pernah tahu itu apa, pokoknya asal ikut. Nah, mulai kita bongkar-bongkar kan. Ternyata yang aku dan suami punya itu cuma limitnya 700 juta per tahun. Terus perawatan kanker itu cuma di cover kemo sama radioterapi aja. Dan batasnya cuma 10 juta per tahun loh. 10 juta per tahun tuh dapat apa coba? Kalau 10 juta per kemo masih mending ya, ini per tahun loh. Padahal sekali kemo aja lebih dari 10 juta. Itu padahal bayarnya aku juga nggak murah. Setahun tuh 12 juta. Nah terus kalau orang udah cancer tuh kan nggak bisa dibilang sembuh total kan. Kan bilangnya kan remisi. Ya, cuman kansernya udah nggak ada, tapi lu nggak sembuh. Bisa sewaktu-waktu tuh kambuh gitu loh. Ya, itu kan yang jadi ketakutan gue selama ini. Nah kalau kansernya misalnya relapse, terus aku mau bayar uang
uang pakai dari mana. Sedangkan asuransiku yang di Singapura itu kan, jadi satu sama PR-ku. Pas aku pulang tuh kan kebetulan PR-ku tuh masih ada. Tapi tahun 2019 kemarin tuh PR-ku udah habis. Jadi asuransiku juga otomatis habis gitu, karena itu kayak dari subsidi pemerintah gitu loh. Karena aku udah nggak tinggal di sana kan, jadi nggak bisa diterusin. Adanya cuman yang di Indo ini, peganganku satu-satunya. Aduh mampus, ya udahlah. Tapi ya mau gimana lagi ya. Terpaksa uang yang sakit kredit itu aku tabung sendiri kan buat jaga-jaga. Gitu. Terus aku mulai mikir ini kayaknya polis-polisnya kayak suami gitu, harus di-upgrade deh. Aku juga mau beli lagi ya. Aku nggak ngerti kan kalau udah sakit tuh ternyata nggak bisa. Ya udah ternyata aku nanya-nanya, sempat nanya ke merek sebelah si biru itu nggak cocok. Terus aku ngontak temanku yang agent di Pro. Betul itu leaderku yang sekarang sih, Angelia. Nah aku nanya, terus aku baru tahu, loh Pro tuh sekarang udah beda nggak kayak zaman dulu. Dulu tuh kan katanya kan Pro kan apa kurang bagus, ada sekat-sekatnya dibatasin gitu-gitu. Aku pakainya kan merek yang hijau itu kan katanya kan nggak ada batasnya, on bill gitu-gitu. Aku kan dulu nggak ngerti, nggak sempet compare kan. Yaudah ternyata aku kaget sih, wih kok jadi begini sekarang, kok lebih bagus dari asuransi di Singapura. Semuanya on bill, terus limitnya gede, 5M plus 30M. Ini yang gold ya, ngomong-ngomong ya. Karena kan aku kan pengennya yang Singapura kan, karena kan kita kan udah pernah tinggal di sana, jadi kan ya lebih familiar gitulah. Jadi mau yang gold. Terus ya itu perawatan kankernya paling lengkap. Bahkan check up itu loh, sampai 5 tahun masih di cover, itu kan luar biasa. Aku asuransiku yang di Singapura itu nggak cover kayak begituan. Jadi aku check up selama ini tuh pakai duit sendiri, sampai kadang-kadang tuh buka just tip gitu-gitulah buat bantu-bantu bayar tiket. Karena kalau habis cancer itu tahun pertama kita harus check up tiap 3 bulan sekali. Nah bayangin 3 bulan sekali ke Singapura tiketnya udah berapa kan? Belum biaya dokternya lah, belum penginapannya. Terus tahun kedua itu 4 bulan sekali. Tahun ketiga 6 bulan sekali. Tahun keempat sama kelima baru 1 tahun sekali. Itu kan duit semua. Kalau kita di cover ini kan lumayan banget, gak nolak gitu loh. Udah. Terus ternyata punya aku di reject karena aku udah ada riwayat. Tapi ya udahlah, akhirnya aku bukain buat suami sama ortu. Nah, karena aku tahu ini produknya bagus banget gitu loh. Nah, pas waktu itu aku ditawarin, kamu mau nggak jadi agent sekalian? Karena kan kamu buka polisnya kan banyak nih, kan lumayan. Cashback komisinya kan anggap aja buat cashback masuk ke kamu. Oh, ya udah aku langsung nanya, ya udah boleh sih, tapi jadi agent gimana caranya? Nanti di target-target nggak? Enggak ada bayar apa-apa, nggak ada target apa-apa, cuman perlu ujian aja. Sama ya udah cuman ujian sih, cuman AJI aja waktu itu. Yang lainnya aku nggak ngerti, diurusin sama leaderku, tau-tau beres aja. Kayak gitu. Nah, terus tapi diajain, kamu mau nggak jadi agent? Udah dijelasin, udah di BOP gitu-gitu kan. Aku nggak mau. Enggak, karena kan dulu tuh menurutku image-nya agent asuransi itu kan kayak apa ya, kayak kerjaan nggak berkelas gitu loh, kayak orang yang udah desperate nggak dapat kerjaan lain bisa jadi agent asuransi. Enggak, aku masih mau kerja di sana aja. Karena kan ya memang itu menurutku tuh passion-ku kan, karena kuliah juga itu sama ini kerjanya itu, ya nggak mau keluar dari comfort zone. Terus ya pokoknya nggak mau lah, aku nolak. Aku cuma mau jadi agent-agentan, cuma mau komisi aja, nggak mau kerja. Tuh. Nah, tapi sampai tahun lalu, tiba-tiba kan COVID, ya tahun lalu ya kan tiba-tiba kan COVID. Nah, kerjaanku kan desain kan undangan kan, itu kan wedding semua pada di-cancel. Jadi ya benar-benar sepi, nggak ada klien, nggak ada pemasukan. Wah, ini kok lumayan seret gini ya keuangan ya. Nah, dari situ aku baru mulai menoleh ke yang lainnya. Terus leaderku juga mulai kayak kontak-kontak aku kan, kamu sibuk apa sekarang? Kayak gitu-gitu. Nggak ada. Terus diajakin ikut acara Zoom. Aku nggak mau. Ini loh ada acara Zoom, bayar 300.000. Bagus, speakernya siapa ya? Aku lupa. Oh, James Gui speakernya. Aku tahu James Gui itu siapa. Motivator. Males bayar lagi, orang nggak niat kerja ngapain bayar ya, terus nggak mau. Terus dia pantang menyerah, seminggu kemudian tanyain lagi, ini ada subsidi dari kantor, kamu cuma bayar 150.000 aja, lebih murah kan? Aku tetap nggak mau, enggak mau keluar duit kan, udah
duit nggak ada mepet, masih mau bayar 150.000 buat hal yang aku nggak tertarik kan, ngapain itu? Oh nggak ada, thank you. Udah, aku kira udah berakhir kan, enggak, masih ditanyain lagi. Ini gratis deh, pokoknya kamu datang aja, karena udah didaftarin. Kalau kamu nggak datang, sayang. Ya aku kan udah nolak 2 kali ya, masa nolak 3 kali kan juga sungkan kan ya, terus masa jadi agent palsu, dapat komisi diajakin gituan aja nggak mau. Mungkin gratis dan cuma lewat Zoom. Aku kira ya udahlah ya. Cuma Zoom kan kalau aku nggak suka, aku bosan kan bisa aku tinggal juga yang lainnya. Udah aku ikut. Ya udahlah aku ikut. Terus setelah aku dengerin Zoom-nya tuh bener-bener kayak membuka mataku banget gitu loh. Wah, ternyata diajarin cara-caranya. Kamu jadi agent itu approach orang itu gimana, kayak pokoknya diajarin semuanya gitu lah. Dan itu aku jadi sadar, oh ternyata ada caranya. Terus nggak, bukan yang kayak aku kira selama ini, bayanganku tuh kan jadi agent ya udah langsung kayak yang melas-melas ke orang, ayolah buka polis ya, bantu-bantu saya, kayak gitu loh. Aku kira kan gitu kan. Aku males kalau suruh kayak begitu, ternyata enggak. Oh, ada tips and triknya. Dan aku belajar banyak sih dari acara agent gue itu. Dari situ langsung kayak mulai ada agak interest kan. Wah, ini kayak menarik ini. Bisa aku coba, kayak mulai penasaran gitu loh. Kayaknya aku bisa lah kalau kayak begini kan, aku mau coba. Nah, itu bulan Juni 2020. Aku mau mulai serius ya, udah noleh ke mau kerjain jadi agent pro. Nah, terus tapi kan ini kan masa pandemi ya, gimana caranya mau jual asuransi? Orang-orang kan nggak ada yang mau diajak ketemuan, semua pada ngumpet di rumah. Aku gimana caranya? Terus ya ini aku pelajari lah, faktanya tuh apa sih, keadaannya tuh gimana, aku analisa dulu kan. Nah, waktu pandemi itu kan lagi heboh kan, semuanya yang punya polis unit-link itu kan pada ngeluh kan, ini tunainya kok jadi sedikit, jadi turun gitu-gitu. Terus orang juga banyak yang trauma sama asuransi. Terus kan persepsinya asuransi kan jadi kayak jelek gitu kan. Asuransi itu kayak nipu, rugi gitu-gitu, padahal ternyata kan itu asumsi yang salah. Banyak orang kira asuransi itu kan sama investasi yang pasti cuan. Atau dikira asuransi itu nabung, masukin duit berapa, waktu ditutup polisnya dapat uangnya balik 100%, banyak kira gitu kan. Itu kan karena kan mereka kan kurang edukasi. Oh, jadi aku lihat dulu masalahnya, oh ya masalahnya sekarang kayak gini ya. Terus apa yang harus aku lakuin? Nah, harusnya kan pada waktu COVID kayak tahun lalu itu kan orang itu kan semuanya butuh asuransi kan, karena kalau kena COVID kan biayanya gede sekali gitu loh. Bisa ratusan juta. Terus waktu itu kok aja kebetulan Prudential itu barusan launching PSS kan, yang Pro Solusi Sehat. Itu kan murah banget dan nggak ada investasi, jadi orang lebih nggak takut. Tapi mereka butuh. Dan kebetulan juga kok ya ada cashback. Tahun lalu kan cashback-nya kan kayak berturut-turut gitu kan. Berapa bulan tuh cashback terus. Terus aku jadi nyimpulin kan. Nah, kalau ini benda, ini hal yang dibutuhin orang, terus ada promo, harusnya kan laris manis gitu loh. Tinggal kita aja yang mikir gimana cara nyampein itu ke orang, ya kan? Gitu. Ya udah. Setelah aku analisa, resikonya kayak gimana, sekarang saatnya mulai kan dilakuin lah. Kalau cuma dianalisa aja nggak jalan-jalan kan ya percuma. Nah, masalahku di sini, aku agent baru. Barusan ya, memang udah 6 bulan join jadi agent, tapi kan belum aktif. Baru aktifnya cuma sebulan. Nah, kalau sekarang aku approach nasabah nih. Aku nawarin. Ternyata nasabahnya kenal sama CR nih, KPM-ku kan, yang udah jadi agen asuransi selama 15 tahun. Ya pasti nasabahnya milih sama CR nih lah. Nggak mungkin mau sama aku kan. Ini agen siapa? Nggak jelas, baru 1 bulan, ntar ternyata nggak serius, cuman kayak 6 bulan terus ditinggalkan ya. Kasihan nasabahnya pasti nggak mau lah. Pasti lebih milih CR nih kan lebih pasti, udah 15 tahun, udah pengalaman kan. Udah ngerti klaim gini-gitu, aku nasabahnya nggak ada, apalagi klaim nggak ngerti sama sekali. Terus gimana caranya supaya orang itu trust sama aku? Nah, ini yang aku pakai caranya. Aku branding pakai sosial media. Kebetulan kan aku tuh kan main IG kan. Aku sering, ya dari dulu kan emang sukanya kulineran kan. Makanya nama IG-nya kan buat Vina Eat, karena yang sering aku posting itu makanan-makanan. Jadi makanya aku kasih nama buat Vina Eat. Udahlah aku pakai IG ku aja, karena followernya kan juga udah ada nih, tinggal diterusin. Terus tapi gimana ya kok dari makanan kok tiba-tiba jadi agen asuransi, ntar followernya kan juga ilfil kan. Loh, follow buat Vina Eat mau cari referensi kuliner kok sekarang malah jadi jualan asuransi. Tapi ya udahlah, aku coba aja. Toh ini kan
IG ku kan bebas kan, aku mau posting apa, orang nggak suka kan, ya paling di-unfollow atau di-mute lah atau di-block gitu, ya udah nggak peduli gitu loh, nggak peduliin sama sekali. Pokoknya aku mulai aja dulu lah, aku posting. Nah, aku postingnya juga lewat story ya, kalau nggak lewat di story itu kan cuma 24 jam sih, jadi kan orang nggak mau baca kan makanya juga bisa skip kan, jadi kan nggak terlalu gimana gitu. Kalau yang di feed aku posting itu kalau aku ada prestasi-prestasi, misalkan kayak apa dapat kontes apa makan-makan. Nah ini untuk ningkatin trust sih. Jadi kan orang tahu kalau aku ini ada nasabah gitu loh, meskipun izin baru tapi udah ada nasabah. Jadi kan ada yang percaya lah. Jadi ya sama kayak testimoni kayak online shop gitu loh. Oh ada yang beli ya di toko ini ya. Meskipun cuma 1, 2 nggak sepi-sepi amat, berarti oke lah ya. Berarti kan trusted lah, bisa dicoba. Nah kayak gitu. Ini gunanya sih aku posting prestasi-prestasi gini. Ya pokoknya pencitraan gitulah buat bangun trustnya orang. Nah terus aku juga bikin microblog. Jadi kan apa orang tuh baca tuh jadi dapat ilmu gitu loh, jadi hal yang berguna kan. Nah aku tuh nggak pernah posting kayak brosur-brosur yang di sebelah kanan ini loh. Kalau yang di sebelah kanan ini kan orang awam baca kan nggak ngerti kan apa itu perwarisan itu apa, PCB itu apa kan, kita yang agent aja kita ngerti kan. Kalau orang awam baca kan nggak ngerti gitu loh. Jadi aku nggak pernah sih aku posting kayak brosur dari pusat langsung aku paste di IG, nggak pernah. Jadi aku bikin yang kiri ini microblog karena memang aku kan anak desain ya, jadi aku bisa desain sendiri. Terus ini padahal isinya cuma apa sih? Ini diajari di kelas-kelas loh. Aku ceritain ulang pakai bahasa aku, sekalian buat aku supaya aku inget gitu loh. Oh aku diajarinnya gini, jadi aku ceritain ulang, aku kasih kabar-kabar yang lebih menarik supaya orang lebih baca. Ini sekalian buat edukasi supaya orang tuh gak takut lagi sama asuransi, karena kan selama ini kan banyak yang salah persepsi kan. Ya ini ya supaya orang baca, jadi ya kalau lebih paham kan mereka lebih nggak takut dan mau ambil asuransi kayak gitu. Terus awal-awal ini juga yang diajarin sama leaderku tuh kita tuh nggak usah terlalu fokus cari duit, nggak terlalu fokus kayak pengen closing itu enggak, jangan dulu lah. Yang penting tuh kita kasih servis dulu, kita bantuin orang tanpa pamrih, nggak usah mikirin reward-nya dulu lah. Jadi yang aku lakuin tuh ya aku deketin orang tuh aku nanya udah punya asuransi apa, terus aku kayak tawarin review polisnya, terus kayak aku ya cuman bantu switching unit link gitu-gitu loh, bantu urus klaim. Nah dari situ tuh orang kan trust, oh dia ini mau servis ya, meskipun nggak dapat apa-apa. Ntar nggak lama tuh kayak dia kontak sendiri, coba aku hitungin dong kalau polis ini, mau buka ini berapa, kayak dia nambah-nambah sendiri gitu loh. Atau kadang aku dikasih referensi, dikenalin ke temennya, ini loh temenku lagi cari asuransi, aku kasih nomormu ya. Gitu, karena aku awalnya cuman servis aja, tapi dari servis itu kan aku nunjukin aku nih punya knowledge gitu loh. Meskipun izin baru, tapi kan bukan yang bego gitu, aku tahu. Ya memang apa saja baru join, jadi nasabahnya masih belum banyak, gitu. Terus ya ini, pokoknya kita edukasi dulu, jangan langsung menawarkan produk. Kita nggak bisa kayak orang jualan barang gitu ya, langsung, mau nggak Ci beli barang ini Ci, bagus Ci, cocok loh ini untuk apa kesehatan tubuh gini-gini. Jangan, kita nggak kayak gitu karena asuransi ini kan nggak ada bendanya ya kan, kayak cuman kertas ya, cuman modal kepercayaan aja. Jadi kita harus jualnya itu apa sih yang asuransi ini bisa lakuin di hidup kamu. Ini kayaknya pasti udah diajarin lah ya, sering diajarin kalau speaker-speaker gitu. Terus aku ceritain pengalamanku sendiri, karena aku kan udah ngalamin sendiri kan. Hidupku tuh ditolong banget sama asuransi, udah ngerasain kalau aku nggak punya asuransi, mampus sudah nggak bisa bayar treatment ke Singapura, karena aku punya asuransi jadi ketolong gini ya pokoknya aku ceritain aja lah dengan tulus gitu. Jadi orang-orang juga mikir juga ya, oh ya umur 32 aja bisa kena cancer gitu loh. Nggak semua orang kira tuh cancer kan menyerang yang tua-tua, enggak loh, muda juga bisa kena. Ya contohnya aku ini gitu. Terus ini fact finding dulu, kadang-kadang kan suka ada agennya agak ngaco ya, kayak anak-anak ditawarin guru cinta. Lah kayak buat apa gitu loh. Kan harusnya kan lebih cocok kan untuk orang tuanya ya. Ya pokoknya kita nggak boleh asal tabrak gitu loh. Terus kita mesti lihat dulu background-nya gimana. Dia itu apakah udah married atau kalau udah punya anak atau
jangan-jangan sandwich generation. Nah, itu kan beda-beda kan kebutuhannya, kan nggak bisa disamaratain. Gitu. Kita juga harus paham dan kita percaya kalau kita tuh di perusahaan yang paling baik gitu loh. Nah, ini kita kan di Prudential kan, Prudential itu kan udah market leader banget lah di Indonesia lah. Terus kayak banyak lah ini kayak asetnya paling gede, terus kayak MDRT-nya paling banyak gitu-gitu. Itu kita harus pede dulu, karena kalau kita nggak pede, ntar begitu kayak di-compare aja sama perusahaan lain langsung kayak down. Aduh mati ini di-compare sama perusahaan lain kok sana lebih murah gimana ya. Nah, itu nggak pede kan. Padahal kan yang lebih murah banyak, tapi kan kita ini kan perusahaannya kan yang paling kuat gitu loh. Nah, kalau misalnya merasa banyak mau pilih yang murah, ya udah biarin aja. Yang penting kita kan udah ngomong bedanya apa. Terus itu aku dulu juga awal-awal aku rajin ikut kelas sih, aku rajin belajar, ikut kelas Zoom yang dari kantor, terus kayak rajin ikut kayak begini-begini nih, acara M2 gini. Jadi dari speaker-speaker tuh aku juga belajar, mereka tuh dulu gimana sih. Terus aku juga belajar konsep-konsep tentang keranjang batu, kontrak rumah ajaib, analogi pohon. Nah, terus dari yang aku pelajarin itu aku ceritain ulang di IG story-ku. Karena kan supaya lebih enak gitu lah kalau bacanya, kayak kata-katanya tuh kata-kataku. Jadi kan kayak aku ceritain orang ini kayak anggapannya kayak prospek massal gitu loh. Daripada aku datangin satu-satu, ceritanya diulang-ulang kan capek. Kalau di IG kan enak kan, sekali ketik langsung semua orang baca. Tuh. Terus motivasi kita juga harus yang kerjanya tulus ya, membantu orang ya. Jangan kayak maunya apa, kayak maunya closing, dapat uang. Kayak teman lama tiba-tiba dikontak, halo, apa kabar? Lama gak jumpa, ujung-ujungnya nawarin asuransi. Kan ilfil kan ya. Kalau kita digituin sama orang kan juga, aduh ini apa sih, ada maunya, nggak ada maunya nggak mungkin kontak, kayak gitu-gitu, janganlah. Jadi kita misalnya mau nawarin asuransi, ya nggak apa-apa. Memang kan ya ujung-ujungnya itu, cuman ya kalau dia nggak closing, ya udah biarin lah, penting kita edukasi dulu kan. Kayak misalnya kita lihat orang rumahnya bocor, kita kan pasti bilang, rumah lu bocor loh, nggak kamu tembel, nanti kalau hujan kan jadi semakin rusak. Jadi kan orangnya mau tembel nggak nembel kan urusan dia ya, penting kan udah kasih tahu, kalau kita kasih tahu kan kita yang salah kan, gitu. Terus goal setting ini juga penting, kita harus tahu maunya kita tuh apa sih, kerja di sini tuh tujuannya apa, harus ada tujuannya kan. Kadang orang kan cuma tujuannya aku pengen misalnya dapat income segini, ya itu harus didetilin. Jadi kalau kamu maunya segini tuh kamu harus lakuin aktivitasnya kayak apa. Itu aku dulu dihitungin sama leaderku sih. Nah, kalau aku dulu awal-awal tuh jujur, aku tuh cuman iseng pengen ke London karena kan Star Club-nya tahun lalu kan ke London. Nah, kebetulan suamiku tuh sukanya MU. Jadi aku tuh bilang, ini loh nanti kalau Star Club bisa ke MU, nanti aku ajak kamu ya, aku kerja dulu ya, aku ajak kamu ke MU ya. Cuman asal ngomong, padahal itu aku lihat gila. Star Club targetnya berapa? 600 juta ya. Buru-buru mana bisa. 2 orang double Star Club 1,2 M dari mana? Aku cuma asal nyablak gitu. Padahal tuh waktu itu kan baru mulai, lah API paling baru berapa sih? Baru kayak 20 juta. Tapi ya udah sesubar. Tapi ya gimana namanya orang ngomong kan orang pengen kan. Itu apa yang aku omongin itu aku doain dan aku jalanin. Terus kok ya bisanya tuh dari tuh bisa ada bonansa berturut-turut kan. Tahun lalu kan kayak 70%, 80%, 90% kan. Dan aku tuh sebenarnya cuma dapat Star Club, tapi karena di bonansa jadinya dapat double Star Club loh. Ya nggak tahu tuh Tuhan campur tangan dari mana, aku juga nggak ngerti karena ya awalnya cuma aku pengen ngajak suami ke MU, ya udah terus kayak Tuhan buka jalan, universe buka jalan, tiba-tiba dapat double Star Club karena bonansa. Itu kita nggak pernah tahu sih. Pokoknya kita mimpi dulu. Nah ini pokoknya apa yang kita pikirkan, kita percaya, kita pasti dapat. Ini juga aku mau share pengalamanku ini barusan ini kan bulan ini kan kebetulan kan ada mid-year promotion. Nah, aku tahun lalu dari Januari itu udah kasih tahu, ini ada mid-year promotion loh. Kamu kalau kamu mau bisa loh, kamu kalau mau naik jadi AD itu setengah tahun bisa. Aku mikirnya, ya ampun, tahun lalu aja aku bisa kayak gitu tuh aku nggak tahu gimana caranya gitu loh. Tahun ini mau mulai kali ini Januari tuh jujur aku tuh takut gitu loh. Apa aku bisa ya saya buat tahun lalu, karena tahun lalu kan benar-benar kayak aku merasa kayak hoki banget itu loh, kayak nggak tahu tuh dapat dari mana
gimana closing-an juga kayak datang sendiri, sampai segitu banyak aku juga nggak ngerti gitu loh. Terus tahun ini, wah tahun lalu orang udah pada closing semua kayak bang nama aku habis. Teman-temanku juga mungkin udah punya semua, siapa lagi mau aku tawarin, nggak tahu. Tahun ini ya udah aku kayak, iya, aku cuma iya aja. Cuman tapi dalam hati aku pengen. Dan aku doa, Tuhan kalau bisa aku mid-year promotion, aku mau gitu loh. Apalagi kan memang targetku itu kan pengen kayak beresin sebelum aku lahiran. Karena aku lahiran kan bulan Agustus. Jadi kalau bisa sebelum aku lahiran itu aku udah kayak aman gitulah, kayak target maintenance saat itu aku achieve, terus kayak Star Club aku beresin, nama MDRT aku beresin. Ya cuman ingin apa, angan-angan aja sih. Tapi ternyata kalau kita kerja itu bisa loh. Dan MDRT aku tuh beres, Maret udah beres. Jadi dapetnya early bird. Itu aku juga nggak nyangka, nggak tahu gimana caranya bisa. Terus akhirnya tahun ini juga bulan Juni ini, kan pengennya kan promosi mid-year. Bulan Juni awal loh, omsetku cuma kayak 600 juta. Tahu-tahu sekarang udah 1 M, nggak tahu dari mana. Pokoknya Tuhan tuh luar biasa. Kayak pokoknya kita pengen dulu kita doain tuh kayak tiba-tiba Tuhan kayak bisa buka jalan gitu loh. Jadi kita nggak usah takut untuk mimpi. Kadang-kadang orang bayangin aja kan udah kayak, nggak mungkin lah. Kamu mau cari 400 juta dalam sebulan itu gimana caranya? Nggak mungkin gitu. Susah, nggak bisa dibayangin sama akal manusia loh. Ternyata bisa. Terus ya ini, kuncinya itu kita pokoknya konsisten aja, aktivitas, terus kita nggak boleh malah nyerah ya. Misalnya kayak ditolak orang, ya udah, nggak masalah. Kita mikirnya, ya dia yang rugi lah, orang ada agent bagus kayak aku gini menawarin dia nggak mau, ya sudahlah biarin. Pokoknya kita konsisten aja. Konsisten itu yang bisa bikin orang yang biasa-biasa aja kayak aku ini bisa jadi excellent karena aku konsisten ngelakuin gitu loh. Meskipun mau aku selalu aktivitas, tapi aktivitas kebetulan juga lewat IG semua sih, tapi aku konsisten. Tiap hari aku selalu post, ya tiap hari juga sih, kadang-kadang kan 2 hari sekali juga lah, karena keseringan kan orang juga enak ya, lihat apa sih ini iklan semua sih. Gitu. Terus kita terus nabur, jadi nanti itu kedepannya bakal ada yang kita tuai. Terus kalau kita gagal 10 kali, kita coba lagi lah 20 kali, pokoknya jangan sampai kita nyerah. Terus ya ini, nggak boleh baper. Dulu awal-awal aku tuh baperan banget ya, kayak chat, orangnya nggak balas lama tuh udah, aduh kok nggak dibalas ya, aduh mati aku, orangnya mungkin ilfil kali ya, aku nawarin asuransi gini-gini. Terus akhirnya tuh yang enggak, itu memang ya orangnya sibuk lah. Kayak kita sendiri kan kadang-kadang kan baca chat terus kan lupa nggak bales kan. Misalnya kayak lihat chat sambil di jalan, terus tahu lampu merahnya atau hijau. Dan kita nyetir sampai rumah udah lupa kan kalau ada chat. Kadang-kadang gitu loh. Aku udah baper, udah kayak mikir, aduh ditolak ini, gitu-gitulah. Ternyata nggak, setelah aku follow up lagi, oh iya dia balas, oh iya sorry Ci, aku lupa balas chat, kapan hari kelupaan, kayak gitu loh. Kalau kita nggak follow up kan, ya udah stuck gitu kan, salah kita sendiri. Terus ini yang kunci yang paling penting, jangan lupa berdoa sama Tuhan. Kita serahin semuanya sama Tuhan, karena kalau di asuransi ini yang kita bisa lakukan itu cuma prospek. Closingnya kapan itu kita nggak tahu. Itu semua Tuhan sama nasabahnya yang tahu dia bakal closing kapan. Ada juga yang orang udah nanya dari tahun lalu, baru closingnya tahun ini, barusan ini. Itu ada juga. Jadi ya jangan nyerah dan jangan give up. Pokoknya ya kalau kita masih di sini kan orangnya mau closing kan kita masih jadi agent kan. Kan sayang kalau misalnya orang kontak kita, oh iya sorry kayaknya aku udah nggak kerja di Pru lagi, kan lari ke agent lain. Jadi kita ya harus stay juga. Terus ini kita harus lakuin yang terbaik juga. Karena kalau kita nggak lakuin yang terbaik nanti nyesel. Kayak aduh iya kok gagal ya, kapan hari aku kurang maksimal sih. Kepikiran kan. Jadi kalau kita udah masuk mati-matian, ngelakuin yang terbaik, tapi kalau misalnya belum capai hasil, ya udah, ya memang ya belum waktunya lah, mungkin ya belum kehendak Tuhan juga. Ya udah kita kan nggak nyesel. Tapi kalau kita kayak setengah-setengah, terus ternyata nggak capai target, ya nyesel gitu loh. Oh iya ya, apalagi ini kayak tentang promosi-promosi itu loh tahun lalu itu kan sayang kan kalau kita sampai Desember ternyata nggak capai target terus ulang lagi dari nol lagi tahun depannya kan, waduh, males banget kan. Jadi kalau bisa nih kan mumpung tengah tahun ya, target apa kita kerjain dulu maksimal lah. Ini aku cuman karena aku modal mau belajar aja dan aku mau coba. Tahun lalu bisa kayak begitu tuh karena berkat Tuhan juga. Dan tahun ini juga bisa dapat prestasi yang luar biasa. Padahal aku udah takut ya.
Karena itu aku takut kayak, aduh tahun lalu kayak begitu, kayaknya mungkin aku standarnya ketinggian ya tahun lalu ya. Soal ini kalau turun gimana? Ternyata enggak loh, malah naik. Itu luar biasanya bisnis si Prudential ini. Tahun ini juga aku banyak orang yang tiba-tiba ngotak-ngotak sendiri, nggak tahu dari mana, tiba-tiba naik asuransi. Ya kayak gitu nyebar-nyebar sendiri. Jadi nggak usah kayak sesuatu tahun lalu. Sesuatu tahun lalu kan kayak aku harus nawarin dulu mulai dari nol. Kan ini nggak, udah kayak tinggal nuai gitu. Banyak yang nyari sendiri. Ya gitu aja sharing saya malam ini. Kiranya boleh Jawab lah, Vina ya. ya. Ya, thank you. Thank you Vina, sharingnya keren memang. Hari ini teman-teman kita mau lebih banyak tanya jawab karena manusia ini sudah terkenal sekali di Surabaya, teman. Sudah Jakarta pun kenal buat Vina Eat. Vina itu benar-benar lu kuliner ya, IG awal ya. Iya, IG awal kuliner, tapi lu nggak mencoba berbisnis di IG makanan, maksudnya IG lu berbuat bisnis di makanan, kenapa lu lari ke Prudent? Kenapa nggak di makanan nih, Vina? Lu bisnisin. Kan banyak orang kan karena di Telegram, seperti Telegram review makanan, kenapa lu nggak memikirkan ke arah sana, tapi malah ke asuransi, Vina? karena dulu kan pernah sempet kan juga kan, kayak jadi blogger makanan. Itu gak ada duitnya. Cuman ada resto baru diundang datang, dikasih coba makanannya, dan makannya kan udah difoto-foto dulu kan sama banyak orang kan, udah adem gitu, seorang suruh makan, terus gak ada duitnya, alah males, buang waktu. Oh jadi followernya banyak loh padahal ya, nggak ada duitnya, Vina? Iya, jadi blogger makanan tuh gak ada duitnya. Jangan Udah enak kerja di jangan pelit-pelit, Vina. Mungkin nggak ada yang mau jadi blogger makanan kok. Beneran nggak ada duitnya, Vina? ya mungkin kalau yang terkenal ada ya, cuman kan aku dulu kan masih jadi gak ada duitnya, aku udah males. Oke. Jadi awalnya pertama kali karena lu main blogger, akhirnya lu belajar branding kagak blogger makanan ya sebenarnya ya, di IG ya. Iya. Oke. Jadi pertama kali Vina, kalau gue lihat sejarahnya lu kan kena cancer di usia 32 tahun, percaya insurance, lalu Angelia kita pernah ngundang juga ke sini. Ya leader lu juga luar biasa, makanya anaknya sangat luar biasa, apalagi nenek lu lebih luar biasa lagi ya. Nah, pengen tahu waktu lu 32 tahun, ketika pertama kali datang usianya 34 dong harusnya ya. Datang ke Prudent 34 benar ya, Vina? Waktu datang ke 35 sih tahun lalu. 35 ya. Oke ya. Nah, udah penyakit kritis, keluar penyakit kritisnya Singapura. Iya, Oke, penyakit kritis Singapura udah keluar dan waktu saat itu lu percaya asuransi ya. Habis itu lu pertama kali lu jualan kemana, Vina, waktu lu jadi agent? cuma ke keluarga sendiri, ke orang tua. Ke orang tua. Oh, waktu jadi agent itu, sorry, waktu jadi agent, aku jualannya di IG. Kalau pertama kali aku buka polis ya bukan buka polis buat ortu, tapi ortu kan kita nggak jualan kan, langsung kayak cuma ngomong aja. Emang ini bagus nih, buka nih, oke ya gitu. Nggak pakai prospek kan. Itu ring 1 lah. Iya. Berapa api kalau boleh tahu? Total ring 1 lu. Dikit sih, orang tua kan cuma 2 orang ya, paling berapa ya? Premi 3 jutaan waktu itu PPH plus. Apa ya? Berdua paling 6 juta, 50 juta lah paling. Iya, 50-an lah. Nah, sisanya dapat dari IG. Iya, jadi pertama kali aku aktif jadi agent kan, mulai open ke dunia luar tuh, nasabah pertamaku tuh orang di IG yang nggak kenal. Orang pertama yang di IG dan lu tidak kenal, nasabah pertama. Berapa preminya, Vina? 2 juta sama 3 juta. Kan waktu itu kan Juni kan PSS kan launching kan, dia kan masih PPH kan. Tuh kebetulan aku tuh sharing kan, karena tuh pas itu kan papaku kan ulang tahun. Itu cuma sharing, papaku ulang tahun yang ke-65 nih. Untung tahun lalu tuh aku udah bukain polis karena lagi promo kan. Kalau belum 65 kan nggak pakai medical. Untung nih sebelum ulang tahun udah bukain polis. Ada yang nanya, loh emang orang tua bisa ya dibukain polis ya? Oh masih bisa. Nah aku jelasin itu, ya udah dia langsung tertarik mau buatin ortunya. Dia kira udah nggak bisa. Orangnya di Surabaya? Enggak, di mana? Nah lo, anak nasabah pertama dilupain. Nah, di ayo. luar pulau, di Donggala. Donggala di mana ya? Sulawesi? Di Sulawesi. Ya. Lu ke sana atau cekatan?
Kebetulan orang tuanya di Surabaya, anaknya doang, tapi kan anaknya bukain kan. Oke. Itu orang-orang benar-benar nggak dikenal, Vina? Nggak dikenal, cuma follower di IG. Oke, follower karena lu melakukan branding di IG, lalu nasabah pertama adalah dari IG. Heeh, Boleh tahu tahun pertama heeh. kan lu bilang tadi Star Club. API tahun lalu Star Club berapa ya? Gue juga lupa. Tahun lalu Star Club API berapa ya? 605. 60. Berapa? 40. 40. Tapi lu 40. capai double Star Club karena bonanza ya. Boleh tahu? Iya. 40 kurangi 50 juta ring 1, ring 2, ring 3 berapa? Ring Apakah 1 dari itu loh. Karena kan aku join itu kan akhir November 2019, tapi kan aku nggak jalan kan. Aku baru jalan kan Juni 2020, jadi udah nggak dihitung. Oke. Jadi di 2020 yang lu jual berapa persen dari IG? Kayaknya hampir 90%. Serius, Wina? Dari IG semua. Tapi ada yang kenal juga. Ada yang kenal? Kenal teman-teman. Tapi kan nggak perlu prospek kan. Mereka yang nanya-nanya sendiri. Oke, karena lu melakukan branding di IG, teman-teman lu juga ikut beli. Iya. Menarik ya. Dari 40 hampir orang yang nggak dikenal berapa persen? Pengen tahu, Vina. Tahun pertama lu jadi agen. Berapa ya? Ya paling nggak banyak lah. Paling kayak 40% kali ya. Sisanya temen. Lumayan loh. 40% tuh hampir 200 juta. Hah? Lumayan. Oke ya, teman-teman ini IG-nya boleh tampilin nggak? Boleh nggak diketik IG-nya? Biar teman-teman ET7 bisa follow what Vina eat. IG-nya boleh ketik nggak Vina? Ya. Nah, biar teman-teman belajar. Ini what Vina eat ini sudah kalau di Prudent ya, udah terkenal sekali teman. Luar biasa loh what Vina eat. Oke ya, jadi teman-teman ET7 boleh lihat kontennya Vina, memang ciamik sih, ciamik bener. Jadi dari 640, 200 API kita balik lagi ya, adalah orang nggak dikenal. Tahun ini penjualan pribadi sudah 900 katanya, benar? Dengar informasi? Iya. Berapa persen orang nggak Iya. dikenal lagi dari IG, Vina? Aduh, gue bingung maksudnya. Kira-kira? Yang tahun ini, aduh kira-kira ya. Nah. Berapa ya? 30 kali ya. 30% dari 900 juta. Jadi 270 juta ya, lumayan ya. Iya. Barusan ini loh ada yang aku tuh nggak kenal sama sekali. Orangnya tuh di Banjarmasin. Dia tuh nanya-nanya udah dari bulan Maret kan. Akhirnya nanya tuh yang aneh-aneh. Pokoknya ya aku ladenin terus lah. Akhirnya dia closing 7 polis sih. Closing 7 polis dengan orang nggak dikenal. Akhirnya jadi kenal gara-gara dia nanya-nanya. Ada kan kita sering telepon kan. Sering telepon. Dia kalau ada pertanyaan ini apa dia langsung telepon aku. Terus jadi kayak ngobrolin kan macam-macam. Jadi kenal. Jadi merasa kayak kenal gitu loh. Jadi kayak deket. 7 polis sekali buka. Apinya berapa, Vina? Wah, lumayan kayak 300 ada itu. Oh, ini lebih dari 200 juta berarti dong apinya yang orang nggak dikenal ya tahun ini? Iya. 7 polis 300 juta api. Ambil banding 2, terus kesehatan, buat sekeluarga. Nggak pernah ketemu tatap muka? Nggak pernah, cuma video call. Karena video kan buat call. Luar biasa ya. Teman-teman ET7 ya, pengen tahu lebih dalam, tolong tanya ya di chat ya. Ini gue sengaja undang manusia ini luar biasa teman-teman ya. 7 orang itu nggak dikenal, dia percaya berapa kali dari bulan Maret, closing bulan apa? Bulan lalu sama bulan ini. Mei belum closing. Mei itu masih nanya-nanya, bulan ini baru closing. Oh jadi nggak lama ya, cuma 2 bulan ya proses ya, approaching-nya? Iya. Ya lumayan lama sih menurutku ya. Ini 2 bulan nanya terus kapan closingnya. Ini luar biasa, 2 bulan nanya, orang nggak dikenal loh, Lihina. Iya. Oh, keren ya, keren. Teman-teman kalau ada yang mau tanya, nah Vina kalau pengen tahu branding yang harus do dan don't dalam branding di medsos itu apa, Vina? Menurut lu? Kalau bagaimana? Do itu konsisten. Konsisten. Ambil catat ya, konsisten pertama kali. Konsisten apa pertama kali?
harus ngomongin asuransi tiap hari, jangan, justru malah jangan tiap hari. Jadi ya kayak cerita apalah, ya apapun yang terjadi di hidup kita tuh kita ceritain. Jadi kan orang tuh juga lihat hidup kita, orang percaya kan, tahu kalau oh Vina ini eksis, kayak ya kayak lihat kehidupanku sehari-hari kan dia kan merasa percaya, kayak merasa mereka tuh kenal, padahal nggak kenal kan kita. Oke. Karena kebanyakan lihat hidupku. Pencitraan ya, pencitraan. Nah, kayak gitu. Terus ya kayak kadang-kadang kan cewek ya, kan sukanya kan kayak curhat ya enggak. Ya pokoknya ikutin aja influencer-influencer itu kan juga mereka kan kadang suka tiba-tiba curhat random, nanya random kayak gitu. Dunya harus lakukan konsisten posting ceritakan diri sendiri. Konsisten. Ngapain? Tiap hari. Ya kadang aku makan apa, aku story kayak aku hari ini aku beli ini loh, lagi promo di GrabFood. Aku story. Jadi kan orang juga oh iya dapat ide gitu kan. Meskipun itu hal yang receh. Hal-hal receh. Hah? Aku beli barang apa, aku unboxing. Ini diskon loh ini, oh ternyata cocok ya, kayak aku review-review gitu. Tapi pakai duit sendiri. Oke, sebenarnya agar kalau aku perhatiin biar agar follower lu nggak bosen dengan postingan asuransi lu. Ya, seling-seling. Jadi diselang-seling agar follower lu, nah kapan posting insurance-nya? Ya suka-suka sih, kadang kalau dapat inspirasi apa ya aku posting. Kalau lagi nggak ada Nggak inspirasi, ada hari dan jam, nggak ada, bebas. bebas. Hmm. Bebas jam 7 pagi, nggak ada pakai jam sibuk, jam nggak bebas. Enggak. Kan mereka kan buka IG kan juga tergantung mereka kapan senggangnya kan, jadi ya kita nggak usah peduliin jam. Kalau don apa yang don? Yang nggak boleh menurut kamu? Itu kayak tiap hari ngomongin asuransi, terus asuransi orang lama-lama enak kan. Oke, don malah tidak boleh ngomongin asuransi di medsos setiap hari ya. Yang Ya, don, jangan lah. yang don apa lagi? Selain Sarah lah ya, udah pasti ya. Ya, terus yang don itu ya jangan itu loh kayak brosur dari pusat asal di post di IG. Itu Udah don. tulisannya kecil, don, jangan sekali-sekali pernah post. Oke. Kan dari pusat itu kan desainnya kan jelek kan? Direkam di omelin lu nanti lu Vina. Oh iya, maaf. Gak Terus kan apa-apa. banyak kayak AU gitu-gitu kan orang awam nggak ngerti kan kalau baca begituan kan. Don Jadi adalah harus kita transformasi ke flyer kita sendiri yang gampang dimengerti. iya, kalau bisa kita jelasin pakai kata-kata kita. Bundling itu apa sih? Pewarisan itu apa? Gunanya apa? PCB itu apa? Orang nggak ngerti kan PCB-nya apa. Kayak gitu. Oke. Kita jelasin gunanya apa. Jadi orang mungkin nggak inget namanya, tapi mereka inget, oh iya ini asuransi ini gunanya buat ini. Kayak gitu. Oke ya. Jadi posisinya adalah don itu adalah kita nggak boleh hanya tempelin pusat punya flyer ke story kita. Kalau di feed sama di story, yang feed yang lu posting, yang tadi lu sempat lu cerita, yang feed adalah cuma hanya prestasi, bener yang lu posting. Sama microblog kayak edukasi, konten edukasi. Konten edukasi taruh di feed. Ya, karena feed itu kan forever kan. Kalau kita delete kan dia nggak hilang kan. Kalau story kan 24 jam kan hilang. Jadi kalau story adalah apa do activities kita biar pencitraan diri lu kebangun. Ya. Jadi kamu Ya, kebangun dari sana ya. Hmm. Oke, jadi teman-teman tolong kalau ada pertanyaan boleh ditanya ya. Luar biasa. Jadi apakah pertama kali lu ada kepikiran, kamu kepikiran nggak jualan lewat insurance lewat medsos? Enggak. Aku kira jualan tuh harus ketemuan, bikin janji temu kayak gitu loh. Terus aku dikasih tahu sama leaderku, ada agent dia satu lagi. Itu kebetulan juga ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Si Cindy Chan tuh. Cindy Chan. Kan emang influencer. Oh, tinggal Aku cerita itu loh. Si Cindy, dia cuma iseng, post di IG, dapat closingan. Aku langsung, oh ya, cuma gitu doang. Oh, yaudah aku cobain. Ya beneran. Oh, jadi gara-gara hanya belajar dari orang lain, lu tiru, lu dapatkan hasilnya. Iya. Kembali sebelum ke medsos lagi, gue pengen tahu pertama kali jalanin bisnis ini, kendala lu di mana, Vina? Kendala kamu? Kendala ya gengsi kali ya. Gengsi? Malu lah tiba-tiba kok jadi agen asuransi. Kayak gitulah, kayak orang nggak ada kerjaan lain gitu loh.
awalnya malu, gengsi, ada malunya juga? Iyalah pasti. Kan image-nya kan kayak, aduh agen asuransi, aduh kayak, aduh tukang kayak tagih hutang tuh, kayak suka nerorin orang, dibenci-benci temen, kayak, aduh ini temen lama nggak pernah kontak, tiba-tiba kontak. Kalau nggak MLM asuransi ya kan. Tapi hari ini mindernya hilang? Hilang dong, bangga. Bangga malah. Kapan jadi bangganya Vina? Yang buat bangga kapan? Waktu itu sih, waktu aku urus klaim pertama kali itu kayak, aduh, kayak happy banget gitu. Gila, hidupku kok berguna ya, kayak bisa tolongin orang, urus klaim, cairin duit segitu, seorangnya kayak sampai thank you. Aduh, makasih banget ya, Ci, makasih banget. Aduh, tuh kayak merasa terharu sih. Berapa klaimnya Vina? Dikit, cuman klaim isoman, cuman kayak 17 juta. Tapi udah thank you-in kayak aku nyelamatin hidup dia. Orang dikenal, orang nggak dikenal? Nasabah atau Tapi bukan? nggak kenal itu. Nggak dikenal Tapi tapi bantuin? nasabah kok. Oh nasabah, tapi nasabahnya orang nggak dikenal juga? Iya. Itu juga dapat dari IG itu. Oke, tapi suami yang di samping kiri lu orang dikenal kan? Bukan orang nggak dikenal kan jadi suami? Kenal lah. Kelihatan deh. Luar biasa ya istrinya ya, hebat lo ini. Jadi orang nggak dikenal semua di closing ya. Oke. Kapan ada momentum setelah, apakah cuma hanya gara-gara ada klaim lu jadi berubah total pede banget di insurance Vina? Nggak mungkin gua rasa sih. Pasti ada klik tertentu. Tuh sebenarnya bulan kedua itu tiba-tiba kayak banjir closingan, aku dapat big cash itu loh. Itu langsung kayak, wah, Di case ternyata berapa? aku bisa juga. 250 juta API. Dari mana? Orang nggak dikenal? Itu enggak, itu Teman? temen lah, temen deket. Teman dekat. Apa yang dijual Vina? Itu PCB. Bagaimana cara jualannya Vina? Lihat IG juga, jadi dia tuh udah punya asuransi kan, dia tuh udah punya pro. Cuman yang PHS, waktu itu aku cerita PCB, terus dia tertarik, hitungin dong buat aku. Nah, aku nanya kan, pengeluaranmu berapa, gini-gini kan. Ternyata dia butuhnya kan UP 5M. Aku hitung itu aku udah kayak shock. Gila, premi 200 juta, emang orang mau bayar uang segitu buat asuransi ya? Aku udah mikir gitu kan. Ini kayaknya ya gak bakal closing lah, duit segini banyak, gila apa orang masukin asuransi ya? Ternyata dia oke, mau langsung. Aku sampai bingung sendiri. Bayar 5 tahun. Iya, 5 tahun. Kalau boleh lihat yang postingan PCB di medsos apa yang dipostingin? Vina, ada nggak di komputernya? Ini soalnya pakai iPad sih, iPad nggak ada, di IG ada. Oh di IG Share screen. ada? Ada. Aku Oh, bikin video waktu itu. bikin apa? Bikin video. Video. Uh, Videonya kayak apa? Boleh dikasih lihat nggak? Teman-teman, Coba aku hari ini share. kita panggil Vina, memang kita khusus belajar konten bagaimana membuat IG kita menarik ya, teman-teman. Bisa Vina? Nggak apa-apa, text time aja. Kita pengen lihat. Oh ya teman-teman, silakan kalau ada yang berhubungan dengan mau tanya jawab dengan Vina boleh ya teman-teman. Ini expertnya menurut saya. 6 bulan 900 juta, tahun lalu dapat hampir 400 juta dari nggak dikenal ya. Ya ini join. Aku nggak bisa share screen pakai iPad, nggak ngerti caranya gimana. Ada Mungkin dari Koko bisa share screen buka IG ku nggak ya? Oke, IG-nya gue pakai laptop lagi. Kalau nggak begini, share screen di itu bisa. Gue pakai laptop masalahnya. Ada? Share screen di. Kok ini desk Gmail? Kalau nggak apa-apa, Vina. Nanti aja nggak apa-apa. Tapi gue kalau boleh, kalau diizinkan nanti share linknya ya, yang di-share apa sih sampai orang itu bisa 200 juta masuk. Iya, bentar ya. Pakai ini. Ntar aku coba join pakai handphone ya. Oke. Sambil nanya-nanya aja yang lain. Follower berapa pas mulai jadi agen, Vina? Cuma 4.000. Sekarang? Sekarang ya 5.000 ya. Oh, mungkin karena konten asuransi cuma nambah 1.000. Kalau konten makanan jadi 100.000 mungkin tuh. Iya, yang follow hari ini aja semua sih, sedih. Sedih. Karena tahu kalau yang follow kan orang-orang kan lumayan kan nama nasabah ya. Ini aja semua nih.
Oke. Ya oke ya, follower 4.000 sekarang jadi 5.000, tapi nggak mungkin lah 1.000 itu orang yang tinggi. Gue kasih itu ya teman-teman. Pakai apa? Oh, ini aku bukan host yang di handphone, bisa tolong jadiin host? Bisa. Udah dah. Oke. Oke, sudah bisa. Ada yang mau bantu kalau Oh, udah bisa. Thank you Ellen, ada yang mau bantu kamu. Oke, bisa? ini udah muncul ya? Sudah, tapi lo harus buka IG lo. Ini kan di iPad. Buka di IG. Nah, nggak apa-apa ya, kita lihat ya, teman-teman. Ini. Itu videonya ya? Kali ini kita mau bahas asuransi income protection dari Prudential. Kenapa sih kok dinamain asuransi income protection? Karena hanya asuransi inilah yang mampu memberikan kita uang di saat kita masih hidup namun tidak produktif lagi. Asuransi ini mengcover 60 jenis penyakit kritis sampai usia 88 tahun. Setelah polis aktif dan melewati masa tunggu 3 bulan, apabila terjadi risiko sakit kritis atau meninggal dunia, maka uang pertanggungan akan langsung cair 100%. Berapa sih yang perlu disisihkan untuk punya asuransi sebagus ini? Kita ambil contoh seorang pria berusia 30 tahun. Untuk punya uang pertanggungan sebesar 1 miliar, maka ia hanya perlu menyisihkan uang sebesar Rp187.500.000 saja. Murah banget kan? Dan bayarnya juga bisa dicicil loh, bisa 5, 10, atau 15 tahun. Tapi paling murah kalau 5 tahun ya. Kita ambil contoh kalau bayar 5 tahun ya, per tahunnya cuma cukup bayar Rp37.500.000 aja loh, murah kan? Setelah melewati masa tunggu, apabila terjadi risiko sakit kritis, maka uang pertanggungan 1 miliar akan langsung cair dan tutup polis. Atau kalau meninggal dunia juga akan langsung cair uang pertanggungan sebesar 1 miliar dan juga tutup polis. Dan yang luar biasanya lagi, kalau meninggal karena kecelakaan, langsung keluar uang pertanggungan sebesar 3 miliar loh. Nah, tapi kalau sehat-sehat terus nggak pernah sakit, gimana dong? Uangnya bisa cair nggak tuh? Jangan khawatir, karena setelah 20 tahun, kalau polisnya mau ditutup dan uangnya mau diambil pun, bisa balik 100% loh, dijamin BEP. Bahkan, semakin lama uangnya kalau nggak diambil, akan semakin banyak loh. Misalnya nih, di umur 53 tahun, uangnya jadi 286 juta. Terus kalau makin lama didiemin, di usia 65 tahun, uangnya jadi 530 juta loh. Ini kan bisa juga sebagai dana pensiun atau dikasihkan ke anak kita nanti. Dan kalau sampai usia 88 tahun sehat-sehat terus, maka langsung akan cair uang sebesar 1 miliar. Nah, coba kalau deposito sendiri. Dari 187 juta, mau sampai kapan jadi 1 miliar? Bagus banget kan produk ini? Gak ada ruginya deh ikutan. Jadi tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor ini untuk konsultasi dengan saya ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Oh, keren ya? Keren sekali. Itu buatnya siapa, Vina? Kamu buat sendiri atau orang lain yang buat? Buat sendiri, yaitu gunanya anak desain. Jadi kan yang bilang kerja pakai passion tuh ya bisa kan, kerja asuransi juga tetap pakai passion kan, passionku kan desain kan. Bisa. Oke ya. Jadi Vina lebih, kalau teman-teman, gue beberapa kali ya, lebih tepatnya Yohana istri gue sering follow Vina. Vina itu sangat luar biasa untuk storytelling. Setuju ya Vina? Iya, lumayan ya. Sangat jago storytelling. Storytelling adalah ketikan sendiri ya Vina ya. Biasanya yang diketik itu berapa feet kalau setiap story Vina? Nggak bisa. Nggak boleh banyak pasti dong. Sih, tergantung ya, itu nggak pernah kayak batasin sih, tergantung mood lah. Tergantung mood, tapi storytelling lebih salah satu konsisten yang gue liatin kamu sering lakukan ya? Iya. Oke, mantap ya. Teman-teman ada pertanyaan nggak ada ya? Buat berhubungan ini jagonya medsos ini. Vina sekarang sudah pede di Prudent? Oh, sangat pede dong. Karena bantu klaim atau karena income-nya 3 digit tiba-tiba? Semuanya. Nggak mau jadi Bantu klaim cuma 2 kali. Kenapa? Bantu klaim 2 kali. Bantu klaim 2 kali. Menurut kamu kenapa kamu bisa berhasil di Prudential menurut kamu, Vina? Karena mungkin aku ada pengalaman sendiri, jadi mungkin orang lebih trust kan.
Yang aku ceritakan kan pengalamanku sendiri. Meskipun asuransiku yang dulu di Singapura itu kan bukan prudensial, tapi aku bisa share manfaat asuransi itu seluar biasa apa di hidupku. Terus yang kedua ya karena aku mau belajar. Kan banyak agent-agentku sendiri itu juga kelemahannya tuh mereka nggak mau belajar, maunya ke instan gitu loh. Mungkin dia lihat kan aku nih gampang, cuman kayak tinggal di IG, posting-posting gitu kan kelihatannya gampang kan. Ya enggak, aku sekali bikin microblog itu berapa jam gitu loh, lama. Iya. Aku bikin video tadi itu juga lama, orang nggak lihat itu kan. Orang lihatnya kan, oh posting video langsung dapat closingan. Mereka nggak lihat proses di belakangnya. Ngelihatnya cuma 30 detik, buatnya 7 jam ada? Nggak sampai lah. 4 jam lah. Berapa? 4 jam. 4 jam. Yang dilihat paling 1 menit punya video ya? Oke ya, luar biasa ya. Waktu menurut kamu belajar karena sistem prudensial hebat atau memang khusus di leader kamu yang hebat? Dua-dua sih, dua-duanya. Dua-duanya? Sistem leaderku juga. Iya, Angelnya jago banget. Hah? Leaderku tuh telaten banget, sabar. Aduh, aku telepon jam berapapun tuh selalu diangkat, selalu dijawab semua pertanyaanku. Tadi kalau tidak salah dengar, koreksi ya kalau salah ya. Tadi leader Angelia 3 kali ngajak untuk ikut seminar, bener? Iya, dia juga pantang nyerah loh. Ngerekrut 3 kali. Dalam berapa lama dia rekrut? Sudah datang? Sebulan 3 kali atau 3 bulan? Tiap bulan sekali? Maksud dia ngajak kamu untuk ikut seminar? Enggak, dia cuma ngajak seminar cuma sekali. Sekali itu BOP. Itu karena dia yang jadi guest speaker-nya. Itu aku sungkan. Ya udahlah, aku sungkan, aku datang. Karena beliau nggak ngerti kan. Aku kira kalau aku jadi agent, aku dapat komisi, dia nggak dapat apa-apa. Ternyata dia dapat OR, nggak tahu. Kira kok baik banget ya temanku ini ya, kok mau bela-belain komisinya dikasih ke aku, dia nggak dapat apa-apa. Ya udahlah, aku kasihan, aku datang, sungkan. Jadi aku cuma sekali datang BOP. Terus yang kedua itu, yaitu diajakin yang ikut yang Jamesku itu. Itu kan karena aku sungkan juga nolak kan, karena udah 2 kali ditolak, dia pantang menyerah. Jadi 3 kali baru kerekrut namanya Vina ya? Iya, terus habis itu aku ikut Zoom gini karena aku baru tahu ternyata kalau jadi leader itu dapat OR. Oh ya udah, terus kan dibilangin sama Ko Wibi, manfaatin waktu kamu jadi agent. Gangguin itu leader lu tiap hari, nggak usah sungkan. Rugi kalau kamu nggak gangguin leader kamu. Manfaatin itu, kayak gitu. Kamu rekrut yang banyak, masukin semua ke leader kamu. Udah kamu fokus jualan. Aku ambil dari situ, itu benar-benar mancep. Oh ya udah kalau gitu. Aku nggak sungkan, karena aku tahu leaderku dapat OR. Bahaya nih ya, oke ya. Rekrut di medsos oke. Dapat tim ada nggak, Vina? Ada, cuman kalau rekrut di medsos itu pernah sharing soal bisnis prudensial di medsos kamu? Pernah, tapi aku nggak detail, aku nggak sharingin kayak komisi-komisi itu, nggak sharingin karena kan dilihat nasabah juga kan nggak enak kan. Jadi aku cuman sharingin kayak benefitnya, mungkin kayak kita kerja tuh nggak bebas, nggak diatur waktu, nggak usah kantor, nggak ada target, terus kayak bisa dapat teman banyak, ada jenjang karir, ada prestasi, bisa dapat jalan-jalan gitu. Aku cuma share itu aja sih. Dan itu ada loh yang minta rekrutkan diri. Jalan sampai hari ini? Yang satu jalan, yang 2 enggak. Orang nggak dikenal juga? Nggak kenal. Luar biasa ya, nggak dikenal semua ya? Agak susah sih, kalau agent rekrut itu jujur aku belum tahu triknya. Tapi at least ada yang datang terdaftar jadi agen, orang nggak dikenal, iya. Luar biasa, Vina. Ada pertanyaan, apakah hanya lewat IG doang? Apakah pakai Facebook? Atau zaman Friendster masih dipakai? Enggak lah, Friendster mana ada sekarang. Facebook, aku ada posting sekali-sekali, tapi nggak ada efek sih, percuma. Karena nggak aktif di sana. Facebook menurut kamu nggak aktif atau nggak efektif? Apa karena kamu nggak aktif atau memang nggak efektif? Karena aku nggak aktif. Karena nggak aktif. Ya. Jadi posisinya harus konsisten ya, kuncinya selalu ya. Jadi kalau memang mainnya di Facebook ya udah pakai Facebook aja. Kan kebetulan kan aku mainnya kan di IG. Jadi aku pakai IG. Nggak mau ke Singapura lagi?
Hah? Sorry, Hah? Vina. Lanjut, nggak apa-apa. Lanjut. Karena kalau aku dua-duanya nggak fokus malah bingung kan. Kalau di branding di WA, status pakai atau nggak? Jarang sih teman mut-mutan karena WA status juga menurutku kurang ya. Nggak banyak yang buka gitu loh, nggak banyak yang ngerti. Ya ini versi ya. Nggak ada kepikiran jadi ke Singapura lagi, jadi desain grafis, Vina? Enggak, makasih. Emang seyakin apa sama Prudent, Vina, kamu? Kamu kan baru 2019. Yakin apa? Apa ya? Ya kayak aku sekarang jadi mikir gitu. Ternyata aku dulu tuh dikasih kanker itu supaya aku nih ternyata suruh jadi agen asuransi sama Tuhan. Sampai harus Itu tujuannya. Jadi aku tuh bisa cerita. Kalau dulu nggak pernah sakit, mungkin aku belum tentu jadi kayak yang sekarang. Jadi melihat dari semua situasi dari hal yang positif ya kamu ya, kalau saya lihat ya. Iya. Luar biasa ya. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Ini luar biasa. Vina, kamu ada tujuan nggak? Maksudnya di asuransi kan baru 2019. Tadi sempat kamu mention, masa sih ada orang punya menurut kamu apakah market insurance masih ada? Karena kamu kan tadi kok compare dengan Ci Erni yang 14 tahun, apakah mungkin agent baru beli sama agent baru? Ketakutan itu ada dan sekarang kamu sudah dapat jawabannya. Menurut kamu bagaimana? Apakah market Indonesia tentang asuransi masih ada? Banyak, masih banyak, sangat banyak sekali. Masih luas lah, seluas samudra. Oke ya. Nggak ada orang yang nanya kamu baru berapa tahun, berapa bulan jadi agent, ada yang nanya nggak? Orang nggak dikenal itu? Nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli. Mereka nggak lihat kok. Dan mereka juga nggak tahu Start Club itu apa ya? Nggak tahu. AAD itu apa? Mereka nggak tahu. Ya udah. Jadi meskipun kita AAD, KPM ya orang taunya kita agen asuransi. Ya, oke. Jadi tinggal tergantung seberapa besar kita melakukan konsisten pencitraan kita ya, Vina ya. Iya. Yang penting itu trust sih. Yang penting kan yang dijual itu diri kita sih sebenarnya. Dan lu menceritakan setiap hari ngapain aja lu ceritakan di IG ya? Iya, nggak tiap hari juga lah. Kadang-kadang juga kalau lagi sibuk ya nggak sempet. Tapi aku pasti ada story lah. Nggak mungkin kayak sehari itu IG ku mati total. Itu nggak pernah, pasti ada lah. Minimal 1-2 tuh ada lah. Oke. Ya. Kamu mencari nambah follower bagaimana caranya? Apakah orang-orang yang nggak di luar insurance ya? Bagaimana cara naikinnya? Pengen tahu. Oh, itu. Kebetulan kan aku kan juga survivor IVF kan, bayi tabung tuh loh. Oke. Nah, kadang kan aku juga share tentang kehamilan, kayak tentang proses bayi tabung itu. Jadi kayak cross follower gitu loh. Jadi follower kan banyak sana datang ke sana. Banyak yang kadang aku jadi speaker di sana juga, terus mereka kan tahu IG-ku, follow aku, nah kejebak lu lihat asuransi lu jadi kepingin. Gitu lah. Bahasanya. Ya. Oke, jadi kamu main ke komunitas ya sebenarnya nggak secara nggak langsung ya? Iya, secara nggak langsung sih. Jadi secara nggak langsung tukeran IG, lalu IG kamu desain dengan baik, akhirnya orang kejebak sama kamu. Iya, kayak gitu. Oke. Teman-teman ada pertanyaan? Hah? Jangan cuma share satu macam aja lah, share yang banyak gitu loh, kayak kuliner iya, tentang kehamilan iya, tentang apapun lah. Jadi kan orang follow kita tuh mereka dapat benefitnya banyak. Oke, jadi tidak harus fokus terhadap asuransi saja. Jangan orang malah takut lah mau follow agen asuransi ngapain gua follow, ntar malah di prospek gak ada yang mau. Masuk akal kamu ya, masuk akal. Teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan dari floor, gue tutup ya. Tapi gue mau tanya terakhir. Pertanyaan terakhir pamungkas Vina buat Vina. Vina kan sudah lihat Angelia. Apakah kamu kerekrut gara-gara Angelia atau lihat Ci Erni? Sebenarnya yang aku lihat itu waktu dulu tuh Ci Erlina. Ci Erlina. Oke, kenapa Ci Erlina? Boleh cerita? Cecenya Erni ya? Ya karena Ci Erlina kan, memang kan KPM yang dulu kan memang aku ikut kan zamannya Ci Erlina kan, belum pindah ke Ci Erni. Ya, nah aku lihat Ci Erlina tuh kok enak ya, orang ini kok hidupnya kayak tiap hari tuh cuma makan, salon, shopping. Golf gitu. Ya? Iya, sekarang golf aku nggak tertarik ya. Dulu kan nggak, dulu kayak pokoknya kayak glamour gitu loh.
Iya. Aku kira selama ini jadi agen asuransi itu kan ya biasa-biasa kan. Ternyata kok bisa ya kayak dia. Aku mau kayak dia kalau nanti aku tua gitu loh, enak. Nggak usah susah-susah cari uang datang sendiri, tapi lu hidup lu enak. Kayak jadiin cincin kaya gitu loh. Aku mau. Aku tetapnya di sana. Oh, jadi gara-gara si Erlina, Ci Erlina ya. Eh, Nanti gua undang dia juga, Ci Erlina ya. Bagus Iya nanti tuh, itu. panutan. Panutan ya. Mau ditutup tapi ada yang nanya. Kita baca lagi lah, 2 pertanyaan lah. Bagaimana meyakinkan orang luar kota yang tidak dikenal ketika lu closing, Vina? Bagaimana ketika mereka sakit, lu harus datang atau enggak? Bagaimana cara meyakinkan mereka? Beda kota, tidak dikenal. Itu aku jelasin. Sekarang kalau misalkan urus klaim itu, nggak perlu sih kayak ketemuan sama agennya, karena kita semuanya online sekarang. Aku jelasin kayak gitu. Terus kan sekarang kan cashless. Kan reimburse kayak dulu kan, jadi gampang, kamu nggak perlu keluar duit. Pokoknya kayak gitu-gitulah. Jadi ngeles juga, ilmu ngelesnya keluar ya. Oke ya, ilmu ngelesnya. Cara closing cekatan harusnya, coba cara closing cekatan kamu yakinkan orang tuh cekatan gampang nggak, Vina? Kan kadang-kadang Gampang lah. harus video call, di screenshot. Kan sekarang kan gampang kan, cekatan kan mereka cuma tinggal buka link, tanda tangan, foto KTP udah. Kalau yang Unilink kan harus itu, Rekaman. harus rekam, ya. Ya gimana, dia nggak mau rekaman ya nggak bisa closing. Harus rekaman. Kan yang butuh kan dia, kan rekaman juga cuma gampang, cuma baca 3 baris kan. Mau kok mereka. Karena persyaratan ya. Karena yang butuh kan mereka juga. Kalau beda dengan pemegang polis dengan tertanggung utama, nggak bisa cekatan, bagaimana kamu? Closing luar kota? Nggak dikenal? Selama ini sih kebetulan sih selalu sama sih orangnya. Ya, kalau beda pun pakai tim viewer kali ya? Iya. Pakai tim viewer ya. Oke. Vina, pertanyaan terakhir lah. Udah teman-teman, gue close ya dulu ya. Close dari floor, tapi gue ingin tanya dari gue sendiri. Vina kan setelah 2019 join, 2019 bener ya, tapi nggak jalan, Ya. 2020 baru jalan di bulan 6 ya? Iya. 1,5 tahun, Api pertama kali saklap tapi dapat double saklap, hari ini udah promotion AD, mid year, dapat double saklap, udah di tangan dong ya harusnya? Nggak tahu, kayak startup udah, double startup nggak tahu, belum itu. Pakai bonanza pasti harusnya udah kamu ya. Kamu mau cita-cita apa sih di Vina, di Prudent? Income udah 3 digit, udah capai 3 digit. Apa yang kamu pengen lebih di Prudent? Apakah memang benchmarking ada Ci Erlina? Iya sih, cita-cita pasti pengen buka kak. Cita-cita aku sebenarnya pengen kayak Gencar, udah itu aja. Kenapa harus gencar? Jadi gencar? Karena dia gila tiap hari nggak usah kerja, main saham, sekali beli saham. Soalnya suami kan followernya Gencar kan. Ini gila nih bener-bener yang bisa cuman kerja kayak begini nih, cuman di Prudent loh yang bisa. Jadi kayak dia gitu. Wah itu hebat sekali. Suami follow Gencar, jadi pengen kayak Gencar karena tiap hari di hotel main saham, beli saham gitu doang. Iya, terus sekali beli saham kan 1M tuh main-main katanya iseng-iseng. 1M, 2M. Beneran kayak passive income sih. Pernah nggak kebayang jadi agent kamu? Maksudnya? Pernah nggak dalam hidup kamu kebayang sebelum kamu di Prudent, pernah nggak kebayang jadi agent? Suami? Oh, suamiku sampai sekarang aja belum jalan kok, dia cuma jadi agent-agentan. Waduh, diomelin nanti sebelah kiri nanti. Udah pergi. Udah pergi ya. Seberapa besar menurut kamu industri ini, Vina? Terakhir, udah. Aduh, besar banget sih, kayak tak terbatas sih. Padahal baru 2 tahun loh kamu di sini, 1,5 tahun malah. Kenapa kamu bisa bilang besar? Karena aku udah lihat sendiri orang yang leader hebat di luar sana tuh bener-bener kayak, aduh lah aku ini segini nih udah nggak ada apa-apanya, kayak cuman butiran debu. Banyak yang jauh lebih hebat, lebih luar biasa di luar sana itu kayak, aduh, beneran kayak marketnya tuh gede banget, potensi gede banget. Kedepannya juga masih luar biasa sih. Jadi kamu pengen seperti seorang Gencar ya? Bukan Erlina malah ya? Kurang gede. Oke, thank you Vina, thank you banget. Hari ini kehadirannya luar biasa memberkati.